Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar PKN dengan tema yang sama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang makna sila pertama Pancasila, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak masih ingat bunyi dari sila pertama Pancasila? Ya, bunyi dari sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama sila pertama Pancasila adalah bintang. Bersyukur artinya kita berterima kasih dengan semua yang Allah berikan. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur pada Allah. Dan manusia adalah salah satu makhluk hidup yang sempurna, karena manusia diberikan Allah kelebihan akal untuk berpikir, untuk membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Dan manusia juga diberikan amanah untuk menjaga kehidupan yang ada di bumi. Nah, keragaman makhluk hidup itu juga harus kita syukuri, karena itu adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam makhluk hidup dan setiap makhluk hidup memiliki kebermanfaatannya masing-masing. Contohnya seperti hewan yang ada di gambar ayam. Ayam memberikan manfaatnya, yaitu dengan bertelur kita bisa mengonsumsi telurnya, bisa mengonsumsi dagingnya, dan selain itu tanaman juga memberikan kebermanfaatannya dengan cara kita bisa mengonsumsinya sebagai sayuran, sebagai buah-buahan. Dan salah satu di antara cara kita bersyukur pada Allah adalah dengan cara menyayangi makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan, ya. Apalagi sesama manusia kita harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian kita juga harus selalu bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan dengan cara rajin menjaga kesehatan dengan berolahraga. Dan kita juga bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di antara rezeki yang Allah berikan adalah makanan-makanan yang halal dan baik. Berdoa adalah salah satu bentuk kita syukur pada Allah. Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Berdoa saat kita bangun tidur, kita sudah diajarkan untuk selalu berdoa. Bangun tidur, setelah bangun tidur, mau belajar, mau keluar rumah, mau masuk rumah, dan masih banyak lagi doa-doa yang telah Rasulullah ajarkan. Berdoa adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus syukuri juga adalah perbedaan setiap makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan memiliki berbagai macam keanekaragaman gerak. Ada yang meloncat, ada yang melompat, ada yang merayap, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang berenang. Tumbuh-tumbuhan juga ada berbagai macam. Ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang, ada yang memiliki akar tunggang, ada yang memiliki akar serabut, ada yang berbuah, ada yang hanya berbunga. Dan itu harus kita syukuri. Dan juga manusia juga memiliki perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, khususnya manusia harus saling menghargai bagaimanapun keadaan orang lain. Misalnya ada teman kita yang kurang bisa dalam memahami sesuatu, dan kita sebagai teman yang baik, kita harus membantunya agar teman yang
belum bisa menjadi bisa, yang belum paham menjadi paham. Itu salah satu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghargai orang lain. Dan juga dengan mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, agar tubuh kita sehat. Salah satu cara kita, di antara cara kita bersyukur pada Allah yang tadi adalah berdoa, menjaga kesehatan, menyayangi semua makhluk hidup, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Nah, di sana ada gambar lagi, yaitu orang yang sedang membersihkan halaman, lingkungannya. Nah, ini juga salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah dengan rajin merawat dan menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman, dan juga menyayangi hewan dengan cara memberikannya makan, misalnya. Apalagi mereka yang memiliki ternak atau peliharaan, mereka harus dan wajib memberikan makanan dan merawatnya dengan baik. Ibu berikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus selalu bersyukur setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk bersyukur kepada Allah diantaranya dengan mengucapkan syukur langsung pada Allah, berdoa kepada Allah, dan juga dengan melalui perbuatan, contohnya dengan menjaga kesehatan, menjaga dan merawat lingkungan, menyayangi makhluk hidup yang lain, menghargai orang lain, terutama orang tua. Kita harus selalu menghargai dan menghormati orang tua, karena orang tua adalah mereka yang Allah berikan tanggung jawab untuk menjaga kita, yang telah membesarkan kita, yang menyayangi kita dari kecil. Kita harus selalu menghormati mereka dan juga bersyukur dengan berterima kasih kepada orang tua kita. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Dan di sini ada soal Ibu berikan, ada dua. Yang pertama, apa yang kalian syukuri hari ini dan apa yang kalian lakukan sebagai tanda syukur kalian kepada Allah? Silahkan dijawab dan dikumpul kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.